Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian, peserta daurah malam, dan baru kali ini ada daurah malam. Biasanya pagi karena mungkin masalah teknis itu diarahkan ke sana. Kalau kipas kurang cocok saya, kalau AC cocok. Tes yang bagus ini ya. Alhamdulillah, daurah pada malam hari ini sangat menyenangkan saya, terutama yang ingin jadi calon pengantin tahun ini. Saya ingin ajak kepada yang bujangan untuk cepat-cepat nikah, apalagi tahun 2012 menurut versi orang kafir kiamat. Makanya kalau ditolak atau diundur sama calon, Mas, nikahnya tahun 2015 atau setelah kuliah, bilang aja, Mbak, entar kiamat dong. Gitu. Terutama akhwat. Nah, ini akhwat itu singkatan kadang-kadang gawat. Akhwat kalau umur 20 biasanya prinsipnya agak sedikit egois. Aku mau dengan siapa? Pilih-pilih, ngelirik-ngelirik. Sampai kadang-kadang pilih-pilihnya puluhan ikhwan jadi kurban lamaran, ditolak terus. Tapi kalau sudah umur 25 sudah mulai mikir kendor.
siapa mau saya. Nah, tadi dibalik, aku mau siapa mau saya. Nah, kalau sudah umur di atas 30, prinsipnya udah mulai kendor lagi, siapa saja mau. Hadirin sekalian, nikah rumah tangga, namanya aja rumah tangga, berarti rumah itu ada tangganya, iya kan Mas? Antum tahu nggak singkatan rumah tangga? Kenapa dikatakan rumah tangga? Karena rumah itu ada tangganya. Sehingga dari sekalian, ketika seorang ingin berangkat niat berumah tangga, harus menyiapkan tangganya ini dengan permanen, bagus. Dan namanya orang naik tangga, hati-hati jangan meloncat. Kalau meloncat kepleset. Nah, itu. Apalagi main camping, jogging di tangga, jatuh nantinya. Hati-hati. Hadirin sekalian, tidak ada persaudaraan, hubungan batin yang paling bermakna, kasih sayang paling sejati, kecuali dibangun di atas an-nikah. Namun hadirin sekalian, kita kadang-kadang sayangkan sekian ribu rumah tangga kaum muslimin terkadang tidak dibangun di atas asas yang kokoh, entah karena niatnya nikah dulu itu salah, atau salah sehingga kurang lengkap dan tujuan kurang begitu mapan, sehingga kadang-kadang asal nikah asal jadi. Tuh. Sehingga diri sekalian, pernikahan di dalam pandangan Islam merupakan suatu ibadah. Dan syaratnya ibadah antum tahu semua. Al-ikhlas was-shawab, benar, ikhlas dan benar. Itu bukan hanya dituntut soal masalah sholat, soal masalah haji, bahkan di seluruh makna ibadah yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai oleh Allah, diridhai oleh Allah, baik berupa ucapan dan perbuatan zahir batin, termasuk nikah. Dan pernikahan itu sebaiknya semakin lama, semakin banyak tantangan hidup, semakin banyak diterpa berbagai macam masalah, harusnya pelaku semakin terdidik, dewasa, dan semakin elegan, dan menjadi pemain yang handal, bukan semakin lama semakin cengeng, malah bubar alias cerai. Tuh. Kalau sudah kalimat cerai sering dilontarkan, kalau sudah kalimat cerai menjadi hiasan bibir masing-masing pelaku, terutama perempuan. Kalau jantan, mas, ceraikan aku. Wow, hebat. Dicerai betul, nangis. Itu biasanya gitu. Perempuannya menantang-nantang kalau lagi panas. Dicerai betul, nangis. Makanya ini ibu-ibu dengar nggak ini? Ibu-ibu dengar nggak, Bu? Alhamdulillah. Keras nggak, Bu? Alhamdulillah. Dengerin dong. Ibu-ibu jangan sering menyampaikan, mengutarakan kalimat, mas kalau jantan ceraikan aku. Oh, masalah sedikit. Kadang-kadang untuk menaikkan belanja, tantangannya cerai. Ganti pakaian, tantangannya cerai. Minta sandal ganti, cerai. Masya Allah. Sehingga saya berusaha untuk meluruskan itu dengan menulis buku judulnya Kalau Jantan Ceraikan Aku. Dan insya Allah sudah dicetak di Malaysia juga, ya, akan dicetak 3 tahapan. Sekarang sudah tahapan pertama, dan insya Allah ternyata tanggapannya juga sama. Ternyata
dimanapun di keluarga muslim sekarang sama-sama banyak dirundung konflik, ketegangan yang berakhir pada perceraian. Kadang gara-gara rebutan partai cerai. Di Malaysia itu. Makanya kita diminta untuk nulis buku tentang masalah menuju negara madani. Karena krisis kepemimpinan dan banyak berganti layar di dalam perwajahan politik, sehingga sampai pada tingkatan tadi itu. Nah, ini pasangannya tadi. Kalau jantan habis itu ini. Insyaallah. Nah, diminum. Harusnya diletakin di sini. Kalau di sini nggak diminum. Bismillah. Alhamdulillah, tehnya gulanya belum diseduh ya. Nggak apa-apa. Soalnya panitianya pada laki-laki semua. Baik. Hadirin sekalian, ketika kita bicara masalah rumah tangga, rata-rata sebelum menikah memandang sebuah rumah tangga itu sebuah suasana hidup yang romantis, dan setiap hari bicaranya adalah cinta dan cinta, dan hari-harinya bertabur dengan bunga, dan tidak ada istilah pikiran di dalam benaknya nanti ada problem ini. Maka sering saya gambarkan pemuda bujangan, laki dan perempuan saat mau melangkah menikah itu seperti melihat gunung dari kejauhan, nampaknya halus, indah, bagus, sambil memandang meremehkan, paling saya nyampe puncak cuma setengah jam. Nah, padahal baru melangkah setengah gunung itu aja udah ngos-ngosan, kepleset, ngelundung lagi, nggak nyampe. Itu pun setengah hari. Dengan demikian hadirin sekalian, seorang yang ingin menikah harus mempertimbangkan kanan kiri, maslahat mandorot, kewajiban dan hak. Dan tolong dicamkan, rumah tangga tidak selamanya hanya bisa dipertahankan dengan cinta. Catat itu. Saat cinta berbicara, itu saat SMA. Dikala cinta bersemi, itu adanya cuma di surat-suratan, SMS. Sebentar. Jadi salah. Sebetulnya lain kali saya sarankan kepada panitia tabligh, bukan hanya saya aja. Ini termasuk kesehatan. Jadi kalau ngasih minum ustadz itu jangan teh. Bukan hanya saya aja. Karena teh itu menyebabkan suara itu habis, serak. Nah, kalau bagi saya senang, serak habis selesai tutup. Itu. Kalau begitu biasanya terus diganti cappuccino biasanya. Oke. Hadirin sekalian, di dalam masalah menyikapi problem rumah tangga, hendaknya kita berangkat dari firman Allah, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsana." Seharusnya semakin kita diterpa masalah, ditimpa problem, semakin matang, semakin ahsan, bukan semakin jelek. Ya, itu harusnya. Makanya jangan menjadi rumah tangga seperti telur, semakin digodok, semakin terus digodok, semakin keras. Telur itu gaya rumah tangga model telur. Harusnya kita seperti kopi. Digoreng, dideplok, apa itu deplok? Bahasa Jawa itu. Digiling, diudek, semakin nikmat, masya Allah rasanya. Seruput. Enak nggak minum kopi? Enak. Gitu. Artinya dari sekalian,
saat kita memadu kasih, saat kita ingin mempertemukan tabiat, saat ingin kita mempertemukan watak yang tidak sama, pada saat itu terjadi ketegangan, pasti. Jadi siapa yang nikah menghayal tidak punya masalah, antum nikahnya sama tiang masjid, insya Allah aman. Selesai. Tuh, nggak pernah ngomong, nggak pernah ngomel itu. Enak, belum nikah. Rangkul aja 6 bulan kagak ngasih makan, tenang. Itu. Ada yang mengatakan, Ustaz, pokoknya saya ingin hidup nggak punya masalah. Tenang. Ya antum kuburan. Itu kuburan itu udah nggak nengok kanan kiri, udah lurus, lempeng udah. Nggak mungkin. Tapi saya sering umpamakan seorang muslim dengan kunci-kunci yang telah diberikan oleh agama, apapun masalah hidup yang dihadapin. Saya sering umpamakan saya pulang rumah, nggak peduli rumah saya pintunya ketutup atau yang kebuka, yang penting aku pulang bawa kunci, ya kan? Selesai. Loh, kalau kita itu pengen pulang terus rumahnya kebuka terus, pokoknya saya nggak pengen punya masalah. Rumah harus terbuka terus. Saya kalau nggak terbuka, ini, ya nanti didului maling malahan. Saya nggak pernah punya masalah, nggak pernah gundah. Saya pulang rumah pintunya ketutup atau kebuka. Yang penting punya kunci, yang penting bawa kunci, kan gitu. Siapa yang sekarang hidup nggak punya masalah, Mas? Orang tidur aja punya masalah kok. Masalah nggak? Ngimpi dikejar anjing, masalah nggak? Masalah. Itu tidur. Itu mana? Selagi Anda masih hidup, yang namanya dunia tidak akan lepas dari masalah. Kerja ada masalah, melek ada masalah, tidur ada masalah, nggak kerja juga ada masalah, nganggur masalah, nggak nganggur ya masalah. Mana nggak ada masalah? Nah, kuncinya secara simpel, lapang dada ngadepin masalah, tenang hati pikiran menghadapi masalah, dan konsep karena dunia ini wataknya fluktuatif, qanaah terhadap yang halal. Yang halal, yang penting halal, walaupun 5 miliar, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Yang penting halal. Itu. Mana yang lebih enak? 500.000 haram dengan 5 miliar halal. Dan itu pilih. Ya kalau ada, itu sahih. Makanya saya sering definisikan zuhud ialah terima apa adanya datang dari Allah, yang penting halal walaupun 5 miliar. Nah, itu zuhud. Daripada 500.000 haram rakus, ya kan, mendingan qanaah 5 miliar, kan gitu. Kalau ada, itu. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, pernak-pernik rumah tangga yang pertama pasti orang itu mencari kebahagiaan. Semua orang yang nikah ini tujuannya ingin tentrem, senang, tenang, pasti itu. Bujangan yang dulunya serba nasibnya nggak jelas, kadang-kadang apalagi hidup di kontrakan, punya cangkir satu aja, masya Allah, tatakannya di mana, cangkirnya di mana, itu sendoknya di mana, kagak karuan, nggak pernah ketemu. Dipinjem yang ininya, yang nggak jelas. Tapi setelah menikah, lihat gelasnya tambah, bantalnya tambah, kasurnya pun tambah lebar. Makanya orang nikah itu pasti kaya. Kalau dulu antum ketika bujangan cukup ikhlas dengan bantal 1, sekarang nikah minimal 2. Kan kaya nggak? Kaya, tambah bantal. Kadang-kadang masya Allah bantalnya itu sampai keluar batik secara alami. Pokoknya bujangan itu, aduh, itu bujangan. Nampaknya sepintas enak, memang bebas. Mau sekarang ini tidur di trotoar bebas, bujangan. Mau sekarang ini nggak pulang 5 hari juga bebas, nggak ada yang nyari. Tapi bebas-bebas seneng, bebas-bebas pusing.
Makanya penyakitnya bujangan yang paling pertama kali itu suka pusing. Yang keduanya selalu was-was. Itu penyakit bujangan. Makanya setelah nikah tenang. Itu. Tapi nikahnya yang benar. Cari wanita yang solihah. Wanita yang solihah itu bukan hanya sekedar hafal Al-Quran, ngajinya 6 tahun. Tidak, antum jangan sekarang, itu ngaji di sini. Yang penting penyerapannya, yang penting pemahamannya. Walaupun baru 5 bulan, tapi masya Allah penyerapannya jempol bagus. Ini yang gue cari daripada 6 tahun dulu, tapi gak paham. Kadang-kadang sebagian akhwat di Jakarta nih, di sini nggak ada, insya Allah. Di Jakarta jilbabnya panjang, lidahnya juga panjang. Bahkan lebih panjang daripada jilbabnya. Nah itu, ya Allah, ngaji masih seneng gosip, ngaji ngomongnya masih sono sini. Kadang-kadang ikhwannya juga begitu, ngaji utang nggak kebayar. Itu manajemen A'agim. Apa itu A'agim? Afan ya akhi, Kim, selesai. Itu aja. Utang itu. Makanya kadang-kadang masya Allah ditagih bolak-balik itu sama ikhwan, malah aneh. Mendingan sama orang awam. Loh, itu jangan disalahkan ngajinya, jangan disalahkan ustadznya. Ustadznya kagak ada ngajarin lo kalau utang jangan dibayar, nggak ada. Nggak ada. Ustadz tolong tanyain semuanya. Itu oknum, itu kan. Itu. Nah, bincang-bincang soal bahagia. Kadang-kadang sebagian orang, entah laki atau perempuan, entah suami istri, Mas, saya nggak pernah bahagia sama kamu seumur hidup nikahnya. Loh, terus selama ini ngapain? Sampai punya anak 4 ini. Gitu. Oh, berarti bikinnya ngimpi ini. Gitu. Ada. Sebagian perempuan katanya, saya tidak pernah merasa bahagia sama kamu. Terus sama siapa? Orang hutan. Bahagia ada di dalam diri kamu. Cari kebahagiaan di dalam hati kamu, insya Allah ketemu. Hadirin sekalian, ibarat ngaca. Kalau sudah muka kita itu cantik, kalau muka kita sudah bersih, kan tidak akan terpengaruh muka-muka belepotan kanan kiri yang sedang ngaca bareng-bareng toh. Oh, sekarang kita ngaca, muka saya sudah bersih, nggak peduli nengok kanan kiri, muka orang pada apa? Muka pada ya nggak beres. Dan ketika muka Anda tidak beres, jangan disalahkan kacanya. Dia kan gitu. Ini kaca ini nggak benar, dipecah beli lagi. Loh kok sama? Dipecah lagi, loh ngaca lagi, loh kok sama? Loh, berarti muka kamu. Ada sekarang hadirin sekalian merasa nggak bahagia, cerai, buang lagi istri atau suaminya, nggak bahagia lagi, buang lagi, cerai lagi, nggak bahagia lagi. Berarti permasalahannya bukan di kacanya, permasalahan bukan di pasangan Anda, permasalahan ada di dalam diri Anda. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Rubah cara berpikir, pola pikir, cara menghadapi orang. Contoh saja sekarang, suasana panas di suatu ruangan. Sekarang AC-nya nggak nyala. Kalau Anda bersikap, alhamdulillah, ya walaupun AC-nya mati, tapi saya masih bisa bernapas. Lumayan daripada nggak napas mati berarti kan. Dah saya nikmatilah ruangan nggak ada AC-nya, tenang, beres kan. Kalau Anda sekarang protes, aduh ini kurang ajar ini ruangan ini. Kenapa gak ada AC? Masya Allah, yang punya gedung dilabrak, yang ini diomongin, yang orang lewat diomelin, tuh kan? Masalahnya ruangan, memang diri Anda. Makanya pernah ada salah seorang yang mengadu kepada salah seorang ulama salaf, wahai syekh, tolong masjid ini kita rubah supaya kita bisa sholat khusyuk. Apa kata ulama? Khusyuk bukan di ruangan masjid, tapi di hati kamu. Biarpun sekarang Anda sholat di rumah yang reot, seperti Rasulullah, rumahnya hanya terbuat dari pelepah kurma, anyaman kurma, tapi menjadi orang yang paling khusyuk sholatnya. Kenapa? Karena hatinya
Kenapa banyak orang yang sholatnya nggak beres, bahkan nggak sholat, walaupun rumahnya bertingkat, gedung bagus, ber-AC, tapi tetap sholatnya tidak nyambung, tidak munajat kepada Allah. Masalahnya hati. Tuh kan, masalahnya hati. Manajemen ini. Contoh aja, antum punya duit 2 juta. Saya kasih contoh. Ada 2 karyawan, jabatannya sama, kerjanya sama, di satu tempat. Yang satunya sempat ngaji, sempat sholat, Masya Allah rajin, subuh pun sudah muazin. Tapi yang satunya Masya Allah nggak pernah nongol ke masjid, nggak pernah nongol ke kajian. Apa yang membedakan? Kesibukannya sama, gajinya sama. Ini makanya Rasulullah mengatakan, ala inna fil jasadi la mudghah. Ala inna fil jasadi la mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluhu, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, ala wahiyal qalb, hati. Kalau begitu, wahai istri, wahai suami, wahai istri, bapak ibu, tolong sekarang pola pikir di scanner lagi, dicoba untuk dirubah. Kenapa saya memandang istri saya kok jadinya nggak sedap? Kenapa saya memandang dengan kebencian? Dulu cinta, dulu senang, sekarang benci. Masalahnya kan bukan ada di wajahnya istri Anda kan? Enggak. Apa memang istri saya berubah ya? Kalau berubah semakin tambah umur semakin jelek, itu alami. Nggak ada orang semakin tambah umur semakin cantik. Itu patung, dicat terus, cantik. Kalau begitu, apa yang salah pada diri saya sehingga saya memandang istri saya dengan kebencian? Padahal dulu senang. Apalagi dulu ketika menikah, Masya Allah serba berbunga-bunga, serba banyak berbagai macam cita-cita muluk-muluk, Masya Allah melayang-layang. Tapi akhirnya sekarang kayak comberan. Di mana itu semua harapan dan keinginan kandas di tengah perjalanan? Ternyata rahasianya tadi saya katakan, pernikahan tidak akan selamanya hanya bisa dipertahankan dengan cinta, tapi dipertahankan dengan satu, jaga kewajiban dan hak. Selesai. Si suami, si istri. Makanya pernah ada orang yang datang kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, Amirul Mukminin, saya ingin menceraikan istri saya. Kenapa? Saya nggak cinta lagi, Amirul Mukminin. Apa katanya Umar bin Khattab? Apakah gara-gara tidak cinta kamu menceraikan istri kamu? Mana pentingnya memelihara cinta dan merawat bibit cinta dan menjaga hati supaya tidak benci? Kalau begitu nggak ada usaha itu. Padahal cinta itu hanya benih, tergantung nanamnya di mana, kemudian mupuknya. Setelah mupuk dirawat enggak dari hama. Kan menanam itu kan butuh 3, disiram, dipupuk, disemprot hamanya. Nah, sekarang kalau cinta itu, bicaranya cinta dalam rumah tangga, ya disiram dengan ilmu, disemprot hamanya dari syahwat dengan sabar, dan ditarbiyah, dipupuk terus dengan kita menjaga asyubahat, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Insyaallah dengan jaga hak kewajiban, jalankan dengan baik, insyaallah akan. Kalau seandainya gini Pak, tolong dicamkan, namanya rumah tangga dimanapun tidak sepi dari masalah, dan masalah itu ibarat garam. Tapi kalau garamnya berlebihan, rusak semua masakan. Jadi kalau sekarang ini percekcokan mewarnai hidup setiap hari, jadi bukan garam lagi, racun. Bisa tetap menjadi garam sesekali. Kalau antum sekarang rumah tangga nggak pernah ada masalah sama sekali, adem, nggak enak. Ini kita nikah sudah 10 tahun nggak pernah geger ya, nggak pernah pantu, nggak pernah tengkar. Ya tengkar sekarang, lucu juga. Itu, tengkarnya direncanakan, diatur.
Tapi hadirin sekalian, kadang ada letupan karena komunikasi nggak bagus. Berarti saat itu Anda harus belajar berkomunikasi. Oh, yang salah istrinya, yang salah suaminya. Pertengkaran muncul karena masalah belanja. Oh, kita harus nata belanja kita, karena perbelanjaan ini ada naik turunnya karena suami saya sekarang lagi kurang masukan. Nah, di situ latihan. Kalau orang itu pengennya mulus terus, gak ada masalah terus, gak mungkin. Dengan demikian, suatu masalah yang harus kita tekankan adalah pikiran kita. Nah, yang selanjutnya yang harus diperhatikan pasangan suami dan istri, masalah dandan. Wahai bapak-bapak, emas-emas, atau semua ikhwan yang datang di sini, tolong, di mana dandanan kamu dulu kalau waktu khidbah? Di mana dulu dandanan kamu saat menjadi pengantin? Apa dandanan untuk jadi pengantin toh? Sekarang masya Allah kadang-kadang, ya kadang rambutnya nggak disisir. Katanya Rasulullah SAW, siapa yang sekarang ini diberi oleh rambut Allah hendaknya dihormati, fal yukrimhu, hendaknya dihormati. Bagaimana caranya? Dirawat, disisir. Kadang masya Allah pakaiannya, ada sebagian ikhwan pakaian celananya nggak pernah disetrika. Kadang-kadang masya Allah ngepir kayak sobeker Honda gitu sampai masya Allah. Nah ini kan nggak benar, disetrika yang halus. Biarpun sekarang kita punya pakaian cuma 3 mas, kalau cara gantinya kapan harus pakai ini, itu kayak punya pakaian banyak. Tapi biarpun sekarang masya Allah pakaiannya penuh di almari, tapi nggak punya cara untuk berganti pakaian yang bagus. Tiap tablek pakaiannya selalu ini aja, sampai masya Allah dari jarak 100 meter udah ketahuan sama temennya. Tuh si Anu udah datang tuh, kok tahu loh tuh pakaiannya. Masya Allah dikenal dah. Apalagi masya Allah kopiah, kadang-kadang kopiah ini dicuci, ya. Ada masya Allah keluar batik dia. Itu masya Allah orang Cina itu cari bahannya susah, itu batik itu bikin kopiah kayak itu. Nah itu. Nah juga begitu si perempuan, mana dandanan pak kamu? Mana dandanan Anda pada saat malam pertama? Mana sekarang pakaian Anda yang kamu suguhkan untuk orang yang paling tercinta, paling kamu sayang pada saat bulan pertama? Sekarang masya Allah, lihat kadang-kadang sebagian akhwat, suaminya sudah pulang, kadang-kadang capek, ya. Umpamanya mau datang ke rumah, umpamanya mau sayang sama istrinya, dicium keningnya, ternyata bau BPO. Ya Allah, bau balsem itu. Jilbabnya yang dipakai kena umbel kanan kiri, ingus, masya Allah. Kadang belakangnya pakainya kena tomat, ya, caos, kecap. Ya Allah, istri saya ini keliru enggak ya? Itu gitu. Anak dulu milik, lo kan gitu. Akhirnya diri sekalian mana tahan. Walhasil, apalagi persaingan sekarang ketat. Oh itu ketat. Waspadalah. Saingan ketat. Kalau sekarang tidak bisa bersaing, ibarat kereta nggak naik tinggal. Oh itu. Nah di sini ada sekalian perlu, jangan sampai kata pepatah, kata hikmah, kijang di jalanan, ketek di rumah. Sebagian perempuan itu kalau di rumah masya Allah, yang namanya monyet, yang namanya ketek, itu biarpun mandi 5 kali tetap aja nyerungus, nggak pernah rapi mukanya. Itu monyet. Tapi kalau sekarang keluar kayak kijang, antum tahu nggak mas kijang? Biarpun nggak pernah mandi itu kijang, cantik terus itu, kayak celaan terus. Itu ibaratnya. Kadang kalau sudah kondangan cari kain yang paling bagus, pakaian yang paling bagus, parfum ini, wah muter di depan kaca sampai setengah jam, 1 jam. Tapi sekarang melayani istri, padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ayyuma imra'atin matat
wa zawjuha radin anha dakhala al-jannah. Perempuan mana saja yang meninggal dunia suaminya ridha, senang, Masya Allah, maka dia akan masuk surga. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha, ya, dakhalat al-jannah min ayyi babin syaa. Mana saja pintu yang dia inginkan, sholat 5 waktunya, puasa, mentaati istrinya, menjaga kemaluannya dan mentaati wa ta'al ba'laha, mentaati suaminya, dakhalatil jannah min ayyi babin sya'at. Itu makanya saya ingin idza nadarta ilaiha sarratka, kalau kamu pandang menyenangkan, ya tabiatnya, ya akhlaknya, ya dandanannya. Ya ini kisah, ya cerita. Cerita ada salah seorang ikhwan. Ini pentingnya kalau ngelamar antum harusnya melihat. Nador itu penting. Ada salah seorang ikhwan ketika menikah hanya percaya 100% sama mak comblang. Mak comblang itu apa? Perantara. Nah ini mak comblang datang karena disogok sama calon mertua, disuap, dikasih itu, pokoknya mak ceritain, pokoknya anaknya oh bagus, cantik, cocok, udah, padahal anaknya hitam pendek. Alhasil si mak comblang yang disogok ini cerita mulu-mulu, wah udah pokoknya udah deh, kagak ada orang yang untung seumur hidup kecuali kamu. Wah pokoknya deh, kalau seandainya mak nih laki-laki, udah deh gue duluin. Oh mulu-mulu ceritanya. Alhasil Masya Allah berbunga-bunga seneng. Udah dia berangkat, semua siapkan. Wah dia deg-degan, menghayalnya itu anaknya tinggi putih. Waduh pokoknya udah deh. Setelah akad nikah dilangsungkan, ditemukan, kaget, ya Allah, emang iya ini? Itu kaget, apa nggak salah ini gue? Akhirnya dia nangis, ya Allah, gue nikah seumur hidup, ngutang lagi modalnya, masa dapat begini gue? Udah deh, saya nggak mau, saya nggak terima. Akhirnya dia pulang malam itu, nangis dia mikir di rumah, iya Allah, nasib kok jadinya begini. Itu pokoknya udah deh, dipandang dari mana aja kagak kena katanya dia. Aduh, tapi apa iya saya menceraikan dia hari ini, habis akad diceraikan, dia lucu. Akhirnya dia mencoba untuk mendandani hatinya, menerima, mempertahankan, nggak bisa juga. Akhirnya muncul keputusan, udah deh saya paksain balik, tapi saya pertahankan 2-3 minggu, sebulan saya akan ceraikan. Udah akhirnya dipaksakan, datang dengan perasaan yang sudah nggak bisa ditahan. Ya, akhirnya dari sekalian lihat pengaruh sisi lain. Ternyata akhwat ini akhlaknya mulia dan termasuk juga hafid Al-Quran, pelayannya the best. Ternyata muka akhirnya hilang. Pandangan itu nomor sekian. Idza nadarta ilaiha sarratka, menyenangkan betul, Masya Allah. Nah, akhirnya bertahan menikah sampai punya anak 4. Itu yes, dianggapnya kalau malam dimatiin listrik sport wae. Nah, selanjutnya kunci kebahagiaan adalah rumah yang rapi dan bersih. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, ikhwan wal akhwat yang dirahmati Allah, yakin kita semua saat menikah di benak kita telah teratur secara rapi. Saya menyelesaikan bagian luar negeri, istri saya bagian dalam negeri, alias rumah.
maka rumah dan sekitarnya adalah tugas utamanya perempuan. Maka sering saya katakan, kalau memang terpaksa harus bekerja, syarat utamanya kerja. Seorang wanita tidak boleh menelantarkan tugas-tugas rumah tangga. Itu syaratnya. Gak boleh. Pekerjaan rumah tangga harus diselesaikan. Contoh kadang-kadang hadirin sekalian, rumah yang sempit kalau natanya nggak jadi baik, jadi enak, masya Allah, letaknya almari pas, letaknya kursi pas. Tapi kadang-kadang rumah gede nggak bisa nata, makanya ada manajemen nata perabot rumah tangga. Itu dipelajari nggak apa-apa. Ada tata boga, ada tata rumah, ada tata ruang. Kadang-kadang sebagian rumah, masya Allah, yang cobek ulek masuk ke kamar tamu, kadang onderdil dalam juga nyangkut di kursi, yang BH-nya yang kato, ya Allah, giliran ada tamu akhirnya, waduh, nabrak sono nabrak sini, ngerangkusi barang-barang berserakan, nggak karu-karuan. Habis itu dia merasa tenang, tamu sudah masuk, ya Allah, tinggal satu nyantol di kursi, ketinggalan belum keambil, yaitu BH, gitu. Akhirnya pas kursinya dipakai tamunya lagi. Ini apa ini? Masya Allah. Tuh coba, itu terjadi. Makanya ada sekalian, rumah yang rapi kita masuk juga senang. Pikiran yang lagi judek-budek akan menjadi cair. Masalah yang ruwet akan menjadi ringan. Tapi kalau sudah semrawut, pikirannya semrawut, ruangannya semrawut, masya Allah, muka istrinya juga semrawut. Aduh rasanya, aduh. Rasanya semua hijrah kemana? Mau pindah, paling banter ke masjid. Ya udah deh, dibetah-betahin. Nah kan gitu. Akhirnya lambat, udah gitu, masya Allah, istrinya udah model seperti itu, masya Allah, mulutnya kayak ikan mujair. Makanya kadang-kadang sebagian laki-laki itu hobi mancing, gak betah di rumah. Itu gara-gara, aduh, mendingan gue nemui ikan mujair. Ngapan manis, ikan mujair kan dilihat itu seneng tuh, manis. Ini di rumah, ya Allah, aduh, pening, pusing. Mendingan gue nemuin ikan mujair. Itu permasalahan. Kayaknya inilah kunci. Di antara beberapa kunci kebahagiaan, rumah yang bersih, rapi, gak harus gede. Bagaimana rumah tertata dengan baik, ruangan tempat tidur suami didandani dengan baik, dibersihkan. Ruangan tempat anak-anak, di mana tempat mainnya, di mana tempat dia itu istirahatnya, dapurnya, ini semua asalkan ditata. Tidak ada rumah yang katanya sempit kurang. Selanjutnya, hal yang paling terpenting, kunci rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah adalah ta'atuz zaujah. Ta'atuz zaujah min mafadihil sa'adah. Ketaatan istri kepada suami termasuk bagian dari kunci inti daripada kebahagiaan. Mbak, ini saya ingin tekankan kepada ibu-ibu. Kadang-kadang sebagian istri ada yang kurang bersyukur, melihat suaminya dengan pandangan kekurangan dan serba cacat, apalagi selalu disama-samakan dengan familinya. Kamu tidak seperti kakak saya, kamu tidak seperti paman saya, kamu tidak akhirnya diri sekalian, suami hidupnya tertekan menjadi suami istiqomah. Ikatan suami takut istrinya di rumah, akhirnya peminder, kemana-mana nggak pede, dan kalau kumpul sama keluarganya juga kadang-kadang mojo banget. Ini ada apa suami kamu? Kok jadinya kayak apa? Yes, kayak itu, kayak dia. Itu mau saya kayak siapa lagi? Akhirnya dari sekalian, yang rusak siapa? Kamu sendiri yang rugi, wahai wanita. Bahkan seorang wanita harus bisa, kalau suaminya kurang begitu pede, dibikin pede. Kalau dia kurang bisa menjadi pemimpin rumah tangga, didorong, mas, kamu adalah pemimpin saya siap diatur, mas. Oh, masya Allah, bangkit dia. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lah kalau sekarang suaminya selalu tidak
digoyangkan, diatur, di ini, bahkan yang berganti menjadi rijal, menjadi laki, menjadi kepala rumah tangga adalah ibu-ibu, wanita, istri, rusaklah rumah tangga tersebut. Makanya saya sering umpamakan rumah tangga itu ada yang sebagian kayak rumah tangga model pasar, Pak, yang dibahas cuman duit dan duit tok. Itu rumah tangga model pasar. Ada yang rumah tangga model petinju kayak Sasana, tiap hari tengkar sama kebukan. Ada yang rumah tangga Masya Allah kayak sekolahan, yang menang harus suaminya terus, istrinya ke pojok terus, istrinya nggak pernah dianggap. Nah, yang bagus rumah tangga masjid, ada imam. Tapi kalau imamnya salah, ditegur. Subhanallah, oh berarti saya salah ini. Apa ini? Oh, saya tahiyatnya kurang, atau ininya kurang, tegur. Lo enak kan gitu, jalan jadinya. Jadi imam tidak mentang-mentang saya imam salah benar ente harus ikutin, enggak. Masjid ada taklimnya, masjid juga ada pemberdayaan, apa saja ada. Itulah rumah tangga Islam, itulah rumah tangga kita. Ada istri, ada anak, ada suami. Mungkin kita punya hubungan dengan famili, dengan orang tua, mertua, dan juga dengan tetangga, terbangun dengan baik seperti masjid ini. Cukup ya, saya kira itu saja yang perlu disampaikan ya. Masih ada berapa jam lagi? Udah capek ya. Ya. Nah, ini penting. Ibu-ibu, ini untuk ibu-ibu ini. Ihfadi sirra zawjik. Wahai wanita, wahai istri, jagalah rahasia suami. Itu kunci kebahagiaan dalam rumah tangga. Kalau sekarang seorang istri sudah mudah untuk mengobrol rahasia suami, terutama kekurangannya, aib-aibnya, apalagi cara cari duitnya. Kadang-kadang suami istri yang sedang rumpi itu sama tetangganya, ngomongin tetangganya habis, ngomongin calon mertuanya semuanya habis, akhirnya kurang bahan, suaminya jadi bahan. Oh, suami saya begini, suami saya begini, suami saya itu udah deh kagak tahu tuh laki apa bencong. Oh kan, loh kok begitu sih mbak? Iya, cari duit kagak pecus. Ini juga pelayanannya sama istri kagak begitu semangat, sama anak gak punya perhatian. Saya mbak terpaksa punya suami kayak begitu. Kalau ada yang lainnya udah nek lihat. Nah itu udah ngomong ngalor ngidul, ghibah. Kadang-kadang mampir, katanya pamit keluar beli tomatnya cuma 10 menit, mampirnya 1 jam. Nah itu perempuan. Makanya beli tomat 2 kilo, pulangnya bawa dosa 6 kilo. Itu perempuan. Makanya ada kelebihan perempuan yang tidak dimiliki laki-laki, minimal ada 5. Nah ini antum harus ketahui ini watak seorang perempuan. Enggak di mana saja, mau Jawa, mau Sumatera, mau Arab, mau mana aja. 1, perempuan itu biasanya gampang terpengaruh dengan temannya. Itu niru ini, niru itu. Tapi kalau laki-laki tidak. Contoh aja sekarang hadirin sekalian, bagaimana istri kita kadang-kadang pakai pakaian yang kaget tidak, loh kok tiba-tiba pakai pakaian seperti ini. Oh ternyata kondangan lihat, oh kok bagus banget, ternyata ditiru. Padahal belum tentu pantas. Lah kalau yang pakai dia pantas, kalau kamu kan kayak apa? Kan itu nggak lihat karena terpengaruh dengan bintang film, dengan ini. Makanya lihat aja Pak, iklan-iklan itu yang dipasang banyakkan perempuan. Karena daya tarik magnet untuk melariskan dagangan itu banyak di perempuan. Yang keduanya, wanita itu suka ngomong. Paling seneng ngomong, ngaji aja ngomong. Kadang-kadang maksudnya. Makanya lihat antara bedanya laki-laki dengan perempuan kalau ngadepin masalah. Kalau perempuan kalau ngadepin masalah ngomong dulu baru mikir. Kalau laki-laki mikir dulu baru ngomong. Oh kan kebalik kan? Kalau perempuan kadang ngomong sono ngomong sini baru mikir. Ya.
Salah gue tadi. Ya ngapain gue tadi ngomong? Itu baru mikir. Akhirnya, kenapa kamu tadi itu cerita sana cerita sini? Kadang-kadang curhat sana curhat sini. Makanya saya ingin jelaskan, saya ingin tegaskan, ibu-ibu, akhwat, jangan sekali-kali curhat. Gampang curhat sama laki-laki walaupun ustadz, sebelum mendapatkan izin suami. Kenapa diri sekalian? Pertama, harusnya kita itu banyak mengadu kepada Allah dulu. Ini yang keliru. Makanya katanya Ibnu Qayyim Al-Jauzi di dalam kitabnya Al-Fawaid, orang yang paling baik, orang paling bahagia adalah orang yang mengadukan dirinya dan orang lain kepada Allah. Dan orang yang paling jelek adalah orang yang mengadukan Allah kepada makhluknya. Gimana Pak bentuknya? Mengadukan Allah ke makhluknya. Contohnya gini, saya biasa ngomong ekonomi lah. Mas, kamu kerjanya apa sekarang? Wah, alhamdulillah saya di Jakarta jadi manajer. Gajinya gede dong Mas. Iya. Aduh, saya ini memang lagi sial nih. Udah nyari kerjaan bertahun-tahun kagak dapat, padahal rankingnya tinggian saya ketimbang lo dulu. Ranking. Emang Allah ini udah mulai Allah ini nggak sayang sama saya. Ini mengadukan Allah kepada manusia. Harusnya adukan manusia ini kepada Allah. Ya Allah, diri saya begini. Ya Allah, tetangga saya. Ya Allah, mertua saya. Itu baru bahagia. Ya anehnya kita kadang-kadang curhat dengan gampang. Walhasil biasanya saya itu sudah paling apal. Perempuan kalau sudah curhat sama rumah tangganya, pasti ceritanya nggak objektif. Yang ini jelek-jelekin suaminya, yang suami jelek-jelekin istrinya. Makanya sebelum dia lanjutin, Bu, sebaiknya datang suami istri ke saya. Nanti saya kebukin bareng-bareng. Gitu. Udah datang aja, nanti nggak akan bakal beres. Ini cerita begini, ini cerita begini, habis-habisin pulsa kan. Apalagi kalau sekarang lagi setan berbicara. Ini sedang curhat, diplesetin sama setan. Yang awalnya curhat jadi curhot. Itu awalnya selingkuh dari mana? Awalnya terjadi perzinaan dari mana? Dari khalwah elektronik kebanyakan. Apa itu khalwah elektronia? Khalwah yang sifatnya elektronik, lewat HP, lewat Facebook, lewat macam-macam, dan termasuk TV. Tuh, diwaspadai Pak. TV saya sarankan yang paling bagus disetel stasiun semut. Tuh, copot antenanya keluar semut kan, tuh stasiun bagus. Tuh bagus. Antum kasih VCD Ustadz, antum minimal dunia flora fauna, antum melihat ketek telanjang halal. Itu halal loh, halal kan? Halal. Antum melihat gajah telanjang halal nggak? Halal. Lihat bintang film telanjang, loh kan? Beda. Terus kemudian diatur anaknya, istrinya jangan sampai terpengaruh dengan sinetron, dengan film-film yang mengarahkan kepada hidup materialistis, hedonis, dan melupakan akhirat, melupakan agama, melupakan ibadah. Apalagi sebagian wanita kadang-kadang kalau lagi nonton sinetron, wah lakonnya biasanya lagi enak-enaknya diputus, bersambung besok, wah udah penasaran sambil ngulek bumbu itu melihat TV. Coba, itu kan nyasar ke lantai, uleknya nggak ketahuan. Itu saking kecanduannya sinetron. Ini diperhatikan. Jadi kembali lagi, gosip, ghibah, termasuk akhirnya membicarakan aib suami, merupakan suatu perkara besar, terutama masalah terkait hubungan ranjang. Tidak boleh, itu anti sekali diceritakan kepada siapa saja, termasuk dalam rangka konsultasi. Dan adik-adik sekalian, ikhwan sekalian, saudaraku yang dimuliakan Allah, laki dan perempuan, terutama menceritakan dosa karena alasan curhat. Mas, kita bertobat itu kepada manusia apa kepada Allah? Emang kalau antum cerita masa lalu anda yang buruk ke ustadz, ustadz bisa ngampuni dosa?
Nggak bisa. Cerita sama Allah cukup. Saya yang tahu sama Allah. Ya Allah, saya berzina, saya ingin taubat. Ya Allah, saya begini. Udah cukup. Karena yang bisa mengampuni dosa itu hanya Allah. Innallaha la yaghfiru dzunuba illa anta. Fala yaghfiru dzunuba illa Allah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah. Bahkan Rasulullah mengatakan, Innallaha yabsutu yadahu bil-laili yatuba musii'un nahar wa innallaha yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'ul lail. Allah membuka tangannya pada waktu malam hari untuk menerima taubat hambanya yang salah pada waktu siang hari, dan menerima taubat dan membuka tangannya pada waktu siang hari untuk menerima taubat hambanya yang salah pada waktu malam hari. Artinya 24 jam Allah membuka taubat kita. Udah, jangan sama ustaz. Kadang-kadang ustaz, saya berzina ustaz. Lalu terus ngapain? Itu, tolong ustaz. Lalu tolong apanya? Dia hamil. Ya sudah. Saya bisa apa? Ya tak lahirin. Wah, saya bukan dokter. Itu Anda lucu kadang-kadang. Ya Allah, saya. Nah, itu kan lain. Ya Allah. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Nah, itu nganduk. Biasanya manusia itu kalau dia kasih duitnya banyak, rezekinya lancar, langsung dia bilang Allah sayang sama saya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Nganduk. Tapi ini jelek, suudzon sama Allah. Giliran kasih duit banyak, wah Allah sayang sama. Giliran kasih duit seret, aduh Allah ini kayaknya sudah enggak sayang sama saya. Tuh. Nah, selanjutnya cara untuk mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah adalah berikutnya. Ihfadili zaujik ma lahu abna'u. Jaga, pelihara wahai wanita harta suami dan anak-anak suami. Maksudnya anak kamu juga. Itu masuk juga. Mungkin Anda harus menikah dengan seorang yang duren, duda keren, tapi punya anak 2. Wah, saya harus merawat anak suami saya. Ini sama seperti anak saya. Masya Allah, senang. Suami akan bakal tenang keluar kota, akan tenang keluar rumah, dan akan tenang meninggalkan anak-anaknya kalau ternyata mendapatkan seorang istri yang senang, cinta, dan tidak membeda-bedakan antara anaknya sendiri dengan anak bawaan saya. Masya Allah, itu kunci kebahagiaan. Antum lihat aja ikhwan, problem-problem rumah tangga itu kan awalnya, apalagi yang sudah pernah menikah, sama-sama menikah, biasanya soal masalah mengungkit-ungkit masing-masing kelemahan. Itu biasanya. Tolong ini perhatikan, kelemahan orang yang sudah sama-sama menikah terus menikah lagi itu traumanya ada 2. Yang pertama, masing-masing pasangan menyamakan dengan masalah yang lalu yang dihadapi. Yang suami memandang istrinya kayak istri yang pertama, sehingga selalu salah dan selalu trauma. Dan istrinya juga sama. Dan yang keduanya kalau sama-sama punya anak, kalau ini bisa diselesaikan 2, insya Allah beres. Dengan cara yang istri kalau suami bawa anak aku ini seperti anak saya rawat seperti anak saya. Itu kan akhirnya banyak ibu tiri katanya kejam, ibu tiri begini karena itu. Maka jangan sampai dibeda-bedakan. Sehingga dari mulai nyusuin, hamil, nah ini Masya Allah ya, laki-laki juga harus tahu diri mas. Hamil itu susah loh mas. Makanya kalau ketika antum istrinya sedang hamil, lu jangan macam-macam. Kadang-kadang Masya Allah istri sedang hamil, suami selingkuh, Masya Allah. Atau nikah lagi, sembunyi-sembunyi lagi, kagak nengok kanan nengok kiri.
Itu nggak benar. Mas, kalau antum nggak percaya, antum coba gendong batu bobotnya 1 kilo sebulan aja. Ente tali di perut ente, bawa ini 1 kilo aja. Nggak bisa, mudah, berat. Makanya nyusuin anak, hamil, melahirkan, itu jasa yang tidak bisa diingkari oleh siapapun. Sehingga hadirin sekalian, ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berat saya perbaiki? Ummuka 3 kali. Kenapa? Karena kelebihan di atas bapak 3 yang tidak dimiliki oleh bapak. 1, jasa menyusui. 2, jasa hamil. 3, jasa melahirkan. Gak bisa diwakilkan ke istri suaminya. Mas, gue capek tahun ini hamil, gantian deh. Gak bisa, gantian. Yang nyusuin apalagi, udah paling banter kasih susu kaleng. Itu gak bisa, wakanya besar. Ini terus tarbiyah, mendidik anak. Dari mulai kita sekarang memperhatikan memilih sekolah anak-anak kita, di rumah dievaluasi lagi. Kadang-kadang kita harus perhatikan yang lain seperti tahfidnya. Coba bayangkan ibu-ibu, wahai para istri, ingatlah bahwa orang-orang besar di dunia ini sepanjang masa ditentukan oleh perempuan wanita yang besar. Coba lihat Imam Asy-Syafi'i, bukan karena bapaknya tapi ibunya yang besar. Nabi Ismail alaihissalam menjadi orang hebat besar dan nabi mulia, bukan karena lakinya tapi ibunya yaitu Hajar. Dan juga ulama-ulama yang lainnya seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Hajar dan yang lainnya. Intinya wanita punya peran tinggi, maka benailah sebelum Anda sekarang membenahi anak Anda. Perbaikilah diri Anda sebelum memperbaiki anak Anda, dan didiklah sebelum mendidik anak Anda. Insyaallah al-ummu madrasatun in a'adattaha a'adatta sya'ban tayyibal a'raq. Ibu itu laksana sekolahan. Kalau kamu dandani benahi dengan baik, maka akan menjadi keluar generasi-generasi bangsa, generasi-generasi umat yang hebat kuat. Tapi kalau lihat sekarang ibu-ibu kayaknya, ya Allah, senang shopping. Mana mungkin bisa ngeluarin imam-imam Syafi'i yang sekian kalinya. Sekarang wanitanya cengeng. Kadang-kadang Masya Allah baru ditinggal taklim aja, baru masuk ini apa? Baru masuk masjid, nyopot sandal 1 udah ditelepon lagi. Masya Allah, kata dia, gue masuk apa enggak ini? Baru dicopot 1 ditelepon, mas pulang mas, ganti popo. Ya Allah, ganti popo aja suruh pulang. Baru beraktivitas bantuin taklim tablek daurah ditelepon. Akhirnya diri sekalian tidak punya peran. Suami yang dulu Masya Allah laki-laki hebat aktivis, setelah nikah Masya Allah nggak pernah terdengar suara, batang hidungnya nggak pernah nongol, apalagi badannya nggak pernah. Habis itu nggak benar. Harusnya diri sekalian nikah itu semakin semangat. Nah ini nikah semakin lemes. Tuh, ini nikahnya milihnya salah. Itu makanya jangan salah pilih. Sehingga saya sarankan, kadang-kadang ikhwan atau wal akhwat, kadang-kadang ketika nikah itu yang dicari, yang dilihat itu cuman tampannya, mukanya sama duitnya dong. Nah, ini salahnya. Kadang nggak lihat ta'aruf yang lainnya. Maka proses ta'aruf itu bukan hanya mengenal wajah. Ya, kalau cuma mengenal wajah itu hanya putus 1 kali 2 kali selesai. Dia mosok lihat orang cantik aja nggak bisa. Itu pelototin sekali selesai. Tapi kalau sekarang lihat wataknya, lihat tabiatnya, itu butuh waktu. Kenali dengan baik. Bagaimana sekarang cara tidurnya, pola makannya, pola jajannya, pola pakaiannya, terus manhajnya, akidahnya, akhlaknya, sama familinya, silaturahminya bagaimana, nanti akan bisa membantu kita, mendandanin, menjembatani silaturahmi dengan saudara-saudara kita. Masya Allah. Itu soal muka, soal ini selesailah, itu bandrol aja. Makanya saya sarankan juga kalau cari jodoh itu jangan muluk-muluk. Kadang-kadang Ustaz, anak carikan tingginya 170, main sinetron mau,
terus kemudian putih, turunan ini, ya, terus kekayaannya sekian, kayak mau pejabat aja laporan kekayaan itu, ya bener. Ente ngacak dong, kira-kira laku nggak ente dijual segitu? Itu loh. Kira-kira bandrol saya itu berapa? Oh, bandrol saya 150. Ya udah, jangan jual mahal-mahal. Bandrol 150 dijual 300. Siapa yang lirik? Kalau seandainya nemu, setelah nemu dia malah nggak mau. Itu kan gitu, rugi. Mendingan pas-pasan. Ini masalah pilihan. Yang penting din. Maka Rasulullah mengatakan fadfar bidadid dini taribat yadak, pilihlah yang punya agama, kalau tidak maka kamu akan celaka, kamu akan rugi. Dan selanjutnya hadirin sekalian, hal yang perlu diperhatikan juga, ihtami bi raghabati zawji. Masing-masing laki ataupun perempuan hendaknya memperhatikan apa yang menjadi kecondongan istrinya, apa yang menjadi kecondongan suaminya, terutama istri, dalam masalah masak, dalam masalah pakaian. Tolong ibu-ibu, termasuk juga dalam masalah memilih parfum. Ada sebagian perempuan memilih parfum itu egoisme. Pokoknya yang saya senengin. Ibu-ibu tolong dicamkan, soal masalah parfum, yang banyak mencium itu Anda apa suami? Mas, saya tanya, ketika antum pakai parfum, yang ngerasain antum apa orang lain kebanyakan? Orang lain. Antum nyemprot bulat-balik aja nggak bau-bau kayaknya, tapi orang lain juga masya Allah nyengat banget. Berarti perhatikan siapa yang mau menikmati parfum ini, yaitu suami. Kadang-kadang ada sebagian laki-laki atau suami itu trauma dengan wangi-wangian tertentu. Contoh aja, ada minyak yang baunya setengah minyak serimpi, itu inget mati terus. Jadi akhirnya trauma. Udah deh, lo jangan pakai ini, gue kayak nikah sama mayit jadinya. Itu dihindari. Udah deh, saya kalau begitu nggak beli minyak ini, cari minyak yang lainnya. Pokoknya minyak kesukaan suami, pakaian kesukaan suami. Contoh aja dari sekalian. Makanya kadang-kadang suami itu boleh bohong, atau bohong itu dibolehkan di dalam 3 hal. Yang satu perang, yang keduanya mendamaikan di antara orang yang berselisih, yang ketiganya bohong sama istri. Maksudnya begini loh, kalau ditanya, Mas, pakaiannya sudah bagus? Oh bagus, masya Allah. Udah, dandanannya cerek, bagus sekali. Padahal enggak. Jadi nggak apa-apa, dipuji biar muluk-muluk dia. Gimana masakan? Masya Allah, pokoknya ini ngalahin restoran paling terbaik di Jabodetabek. Nggak ada masakan kayak begini. Lumayan, seneng itu. Nah, begitu juga masalah-masalah yang terkait dengan lawannya. Jadi intinya, mari kita bersama-sama merawat apa yang menjadi kecondongan. Bukan merawat cinta. Kesenangan terhadap sesuatu tidak harus beralamat mengakibatkan cintanya dia kepada saya. Tapi kalau Anda perhatikan ini yang menjadi kesenangan pasangan, insya Allah akan berakibat pada saya. Masya Allah, istri saya ini paling tahu keadaan saya. Subhanallah, saya belum ngomong udah tahu dia. Pokoknya kayak wali deh. Masya Allah, perut sanjeruning karah. Tahu sebelum saya ngomong, masya Allah. Coba saya selama ini nggak dapat itu perempuan yang kayak istri saya. Kalau dapat, udah deh mau nambah saya. Waduh, cengkel juga istrinya. Enak aja lo nambah-nambah itu. Tapi masya Allah memang ketika sekarang pelayanannya bagus, apa yang menjadi kesenangan suami selalu diberikan, insya Allah itu akan bakal mendatangkan ketentraman, kebahagiaan. Nah, ini juga masalah perempuan, jangan sampai menolak ajakan suami ke tempat tidur karena alasan macam-macam. Karena Rasulullah mengatakan, idza da'ar rajulu zaujatahu li hajatihi, jika ada seorang laki-laki mengajak suami istrinya untuk suatu kebutuhan alias berhubungan intim, fala ta'tihi wa in kanat ala fal ta'tihi, hendaknya mendatangi, wa in kanat ala tanur, walaupun di dapur roti.
umpamanya gitu. Walaupun di tempat seperti itu jangan sampai nolak. Di mana saja maksudnya. Kalau mau lagi butuh, tapi ya jangan di jalan. Maksudnya di mana saja itu yang tetap dalam koridor layak gitu loh. Jangan di mana aja, di kampung, di pos kamling, di ini. Wah, itu sudah nggak salah paham itu berarti. Artinya di mana saja itu di dalam konteks yang masih layak. Itu merupakan suatu hal yang penting. Ihtarim. Nah, lagi-lagi ini penekanan untuk wanita. Wahai wanita, hormati, hargai, jaga perasaan suami. Biasanya saat dia harus bersikap dilematis antara keluarga dengan orang tua. Saat-saat orang tuanya membutuhkan dana juga, saat-saat orang tuanya tertimpa musibah, tapi dirinya juga tidak kuat untuk membantunya, untuk mengulurkan tangannya. Pada saat inilah wahai wanita, Anda sedang di hadapan Anda ada surga, di hadapan Anda ada suatu hal yang bisa mengawetkan rumah tangga, yang bisa mendapatkan perhatian dan bisa mengait hati suami kita dengan cara rasakan apa yang telah dirasakan oleh suami Anda. Jadikanlah perasaan yang sekarang ini dirasakan oleh suami Anda sebagai suatu masalah besar di dalam hari-hari Anda. Insya Allah dia akan menghormati, menghargai. Masya Allah, inilah istri. Saat senang, bersenang bersama-sama. Saat sedih, dia turut ikut bersedih. Bahkan dia mungkin lebih sedih, lebih mendalam kesedihan daripada saya. Masya Allah, ini kayaknya adik saya, bukan hanya istri saya. Orang tua saya mati, sedihnya lebih besar daripada saya. Masya Allah, suatu hal yang sangat-sangat besar. Seandainya Anda menghadiahkan kepada suami Anda dengan hadiah 5 juta, tidak akan sesenang sekarang hadiah. Satu hadiah, hanya hati, mudah sekali Anda berikan. Anda ikut merasakan apa yang dirasakan oleh suami Anda. Selesai, insya Allah. Nah, sekarang ada masalah yang sering timbul dan sering memicu permasalahan besar, yaitu apa? Suka mempermasalahkan dan sekaligus meremehkan masalah-masalah sepele. Hadirin sekalian, ikhwan wal akhwat rahimakumullah, kebanyakan rumah tangga itu ambruk karena meremehkan perkara-perkara sepele. Dan setelah ada konsultasi banyak yang datang ke saya, baik langsung telepon atau SMS, rata-rata perceraian itu dipicu oleh masalah yang sepele. Dan kisah terjadi banyak. Contoh hadirin sekalian, contoh ini hanya sekedar contoh, dan ini bisa terjadi pada diri kita semua. Ada seorang perempuan yang anak bungsu, anak terakhir itu apa namanya, anak terakhir? Bungsu ya. Ya biasanya anak bungsu itu rada kolokan itu rada manja ya. Sehingga yang dulu ingin apa saja selalu terpenuhi. Ya kebetulan sekarang dia menikah dengan seorang laki-laki yang pas-pasan, atau mungkin laki-lakinya cukup tetapi serba teratur, serba sederhana dan tidak gampang mengeluarkan duit. Akhirnya pada saat dia itu minta ini nggak diturutin, minta ini nggak turutin, termasuk ingin memberikan kado ke pernikahan ini temannya, suaminya tidak mau memberi. Karena apa? Kalau nanti datang ke sana ikhtilat, walimahnya tidak syar'i macam-macam dan memicu masalah-masalah yang lainnya, atau mungkin dia ketemu dengan teman-teman lamanya, enggak saya kasih. Akhirnya apa? Sembunyi-sembunyi, diam-diam, menganggap sepele, minta duit sama bapaknya. Bapaknya nganggap ini menantu saya ini pelit banget, minimal satu. Keduanya, ini menantu saya ini kok kurang perhatian sama anak saya. Masa sih hanya sekedar ngasih duit untuk ngadu aja nggak bisa, nggak mau? Apa-apaan ini? Pernikahan model apa? Oh, akhirnya apa? Orang tuanya seudon sama ini. Dan setelah dengar, waduh, ini istri saya menjatuhkan harga diri saya di depan mertua. Masa soal kado beli piring aja minta mertua? Kado itu yang penting gede,
beliin, masukin apa? Nampan, wajan, selesai, kadoin itu aja minta sama mertua. Akhirnya apa? Terjadilah ketegangan, akhirnya sampai pada perceraian soal masalah kecil, kado. Ada yang cerai gara-gara suaminya nggak kenal odol karena nggak pernah sikatan. Masya Allah, udah gitu perokok, Masya Allah, udah ahlul hisab warro'yah, rokok payah. Makanya saya sarankan di sini, barangkali ada ahlul hisab di sini, ya saya nasihatin, Bapak termasuk syarat untuk mendapatkan rumah tangga yang bahagia, mawaddah, sakinah, warahmah adalah hindarkan rokok dari rumah Anda, lingkungan Anda, dan dari Anda. Hadirin sekalian, sebentar. Orang merokok itu gak sehat, dohir batinnya. Gak sehat dohirnya, gak sehat batinnya. Lihat aja, kalau lagi ngerokok itu Pak, asap dikeluarin, dimasukin, kan kayak orang gila tuh. Kayak orang gila. Daripada susah-susah, ngapain itu asap dikeluarin, dimasukin, dikeluarin, dimasukin. Terus sekarang keluarin banyak tuh asap, terus kemudian kepalanya masukin kresek, mangap tuh aja. Selesai, udah awet tuh rokok. Satu batang cukup 5 hari. Masuk kresek. Selesai, alhamdulillah. Kena semua tuh, telinganya masuk, hidungnya masuk. Ini insya Allah. Lah asap aja kadang-kadang Masya Allah dibela-belain. Itu ada asap gratis tuh, knalpot mobil lo disetel, mangap, gratis. Itu selesai. Ngapain disusah? Masya Allah, berokok. Maka apalagi lihat Pak, majelis syuro, majelis suka rokok, lagi ngumpul tuh, sama temannya sendiri tiup-tiupan, diangetin. Kayak orang gak waras ini sekampung ngumpul tiup-tiupan. Lo ini sehat apa waras kan gitu? Ngapain teman sendiri ditiupin? Masya Allah, rokok. Ini kisah nih, cerita. Nah, saya pernah diceritain seorang dokter namanya Dokter Sutomi, mantan dokter kepresidenan. Ketika saya berobat, cerita. Ini kisah perokok. Dia pernah naik bus sama orang tuanya sakit, bus AC, ya. Kemudian di depan dia duduk di belakang, ada yang ngerokok sambil berdiri, nyantai enak aja. Itu nggak peduli mau AC, mau ini, mau belakang ada orang bengek, itu perokok. Akhirnya si dokter itu negor, Pak, maaf Pak, tolong Pak dimatikan rokoknya. Tuh, melotot galak, lebih galakan daripada yang negor. Itu kalau di Eropa lebih galakan yang negor, kalau di sini galakan yang rokok. Akhirnya Pak sambil melotot, kayaknya kesel juga, baru lagi mulai ngerokok ditegur, langsung dimatiin. Kan itu ibaratnya Masya Allah, baru mulai ini makan enak di stop, akhirnya dimatikan sambil rada kecewa. Akhirnya nggak selang lama si perokok ini ngentut kenceng, gitu. Akhirnya dokternya, saya Dok, kok jadi ngentut ini? Pak, kok ngentut sih Pak? Itu sama dokternya. Apa kata dia? Nggak ada dilarang ngentut. Yang ada dilarang merokok kan? Tapi dilarang ngentut nggak ada. Nggak ada dilarang ngentut. Itu udah. Dengan itu, jadi ternyata ingin melampiaskan keselnya, dikentutin, ditegur lagi, Pak, kok kentut sih Pak? Itu kagak ada dilarang kentut. Itu, Insyaallah. Ini mental perokok di mana-mana. Dan hadirin sekalian, nasihatin perokok paling susah, paling pinter ngeyel itu perokok, paling pinter ngeyel. Soal masalah bela rokok maksudnya. Contoh aja kita nasihatin, Pak,
tolong Pak, berhenti merokok. Perokok itu bahaya, menyebabkan penyakit paru-paru. Kata dia apa? Yang nggak ngerokok penyakitnya rupa-rupa. Ya kan? Habis itu dalilnya. Katanya yang ngerokok penyakitnya paru-paru, yang nggak ngerokok rupa-rupa. Penyakitnya macam-macam maksudnya. Terus dia nih Pak, coba Pak, itu yang ngerokok Pak, mati cepet loh Pak. Tetangga saya nggak ngerokok mati, alhamdulillah awet gitu. Itu tulisan peringatan yang bagus saja diplesetin kok. Merokok dapat, komanya dipindah, merokok koma. Aslinya kan gitu. Dapat menyebabkan serangan jantung, empoten dan gangguan kehamilan, kanker macam-macam tuh. Dipindah komanya, merokok dapat koma. Itu beda. Itu dengan merokok koma dapat menyebabkan, dipindah sama tukang rokok, merokok dapat. Berarti kalau beli nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu yang menyebabkan kanker dapat diberi orang. Diplesetin. Apalagi Ustaz ditanya hukum rokok. Ustaz, merokok menurut Ustaz gimana? Bagi saya sunnah setengah wajib. Kaget santrinya juga. Kok baru ada nih hukum sunnah setengah wajib? Iya, saya itu kalau nggak ngerokok ceramah nggak keluar dalilnya. Itu merokok. Nah Pak, lihat Pak, saya ingin kasih perbandingan aja, biar antum kalau ngerokok mikir. Kalau seandainya sekarang perokok dalam satu hari menghabiskan satu bungkus. Satu bungkus itu isinya 12, panjangnya 9 cm. Antum sambung berapa? Lebih 1 meter. Berarti makan api per hari 1 meter. Dikali umur ngerokok 40 tahun, Masya Allah. Coba ente sambung, insya Allah pekan baru Padang itu panjangnya. Subhanallah. Ngerokok makan api panjangnya 450 km. Ngeri nggak Pak kira-kira? Waduh. Kalau ibu-ibu ngelihat film horor, judulnya, lakonnya makhluk penghisap darah. Lihat di depannya ada makhluk penghisap api. Mana yang lebih ngeri? Penghisap darah apa penghisap api? Ya kalau penghisap darah nyamuk ngisap, nggak perlu takut. Yang ngeri ini nih penghisap api. Nggak ada makhluk manapun yang berani ngisap api kecuali manusia. Itu nggak ada yang berani, nggak ada yang berani. Kebu aja nggak ngerokok. cerita. Saya pernah, alhamdulillah, orang tua saya itu haji gara-gara beli sapi 1, 2. Anak pelihara dulu. Anak pelihara sampai 7 sapi. Dijual bisa pergi haji. Dan alhamdulillahnya Pak, selama saya memelihara 7 sapi ini nggak pernah minta saya rokok. Nggak pernah. Minta rokoknya dong. Nggak pernah. Sapi aman. Karena sapi tahu bahayanya ngerokok. Beda dengan manusia, nggak tahu. Nah, lagi, kenapa Pak? Kalau memang rokok itu wajar, semua orang kalau mau masukkan barang ke mulut pasti menjauh dari WC, kecuali ngerokok malah cari WC. Ada apa? Kalau nggak satu spesies. Lu kok jadi kompak? Ada apa ini? Kok jadi cocok gitu loh? Jadi sedep. Ya. Antum pernah dengar orang alhamdulillah Masya Allah saya makan sate Padang enak banget di WC? Pernah? Nggak pernah. Allah nggak pernah dengar. Nggak tahu antum pernah dengar. Kalau berapa kali orang merasakan nikmatnya ngerokok di WC. Tapi ternyata di sekalian antara WC dengan rokok ada kesamaannya, sama-sama anyar keluar langsung expired. Rokok langsung dari pabrik expired, langsung beracun. Dalam satu batang mengandung 4.000 racun. Waduh, Masya Allah. Sehingga saya nasihatkan, seperti yang dikatakan oleh Bapak Taufik Ismail di dalam puisinya, judulnya Tuhan 9 cm berkepala api, yaitu rokok. Kata beliau, Indonesia menjadi surga nirwana buat kaum perokok dan siksa kubur hidup-hidup buat orang yang tidak merokok.
Di jalanan orang merokok, di ladang, di sawah merokok, di pos kamling, hansip pun sedang merokok. Dan tentara sedang duduk merokok, prajurit duduk merokok. Memang Indonesia menjadi surga nirwana buat kaum merokok dan siksa kubur-kubur buat orang yang tidak merokok. Orang yang sedang antrian beli obat di apotek pun merokok, kabarnya dokternya pun merokok. Bapak kiai yang sedang melakukan bahsul masail, menentukan awal akhir Ramadan, bukan ahli hisab falak, tapi ahlul hisab rokok. Anak-anak SMP datang ke perpustakaan kecamatan menanyakan buku tuntunan tata cara merokok. Bapak kusir yang sedang mengendarai andong di Jogja pun merokok, kabarnya kudanya pun minta diajari ngerokok. Ya, sampai seterusnya. Intinya itu syair, masya Allah, puisi sangat bagus sekali. Kata dia, di dalam babi mengandung 17 bahaya diharamkan, di dalam homer mengandung 14 racun diharamkan, dalam satu batang rokok mengandung 4.000 racun kimia berbahaya. Enaknya diapakan? Hah? Dibakar katanya perokok. Dibakar di mulut maksudnya. Ya kadang-kadang yang lucu Ustaz habis doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jauhkan kami dari api. Api ini dipepet di sini. Wa qina adzabannar. Cerekes. Langsung nyala apinya. Ini gimana dikabulkan? Wa qina adzabannar. Nikmat juga apinya. Nah ini akhirnya doanya nggak pernah nyambung. Lah ini kisah sedikit tentang rokok. Sehingga coba Pak bayangkan Pak, seorang suami perokok ketika habis merokok mulutnya seperti asbak rokok. Pada saat mencium istrinya seperti ditampar asbak rokok. Ceplok, Masya Allah. Waduh, apa nikmatnya gitu. Aduh. Apalagi rumah udah sempit, anaknya kena rokok, istrinya kena rokok. Memang padahal subhanallah bahaya perokok pasif. Setelah diteliti di Inggris itu setiap perokok aktif minimal menyakiti 4 perokok pasif. Kalau antum nggak percaya, ketika di ruangan banyak orang ente rokok dengan tiupan lurus, nah itu minimal 4 orang. Apalagi yang gayanya itu 20 itu. Itu kadang asiknya ngerokok kan monyong sono monyong sini, niup sono niup sini. Kadang-kadang asap Pak di bed main-main, lundung bunder itu, nacau kepala orang. Tiung. Masya Allah, rokok nggak punya adab, dimain-mainin. Subhanallah. Ya wis. Setelah ini saya serahkan kepada masing-masing. Dan hadirin sekalian, ada cara paling bagus untuk menghentikan rokok. Saya jamin pasti berhenti. Nggak pakai insya Allah. Saya jamin. Nggak pakai insya Allah. Kuburan. Tempat paling bagus berhenti merokok. Kuburan. Nah kalau tadi kubur ngerokok dikebukin malaikat mungkar nakir. Nggak berhenti, kebukin lah. Itu tempat paling bagus berhenti untuk merokok. Insya Allah dijamin nggak ngerokok lagi. Nah, selain itu masih ya 50-50. Kadang-kadang masya Allah antara jarak tobat dengan sadar itu 10 tahun. Nah coba itu baru hilang. Lah sekarang hadirin sekalian saya percepat. Ahsini ila ahli zaujik. Perbaikilah hubungan dengan keluarga suami. Suami juga memperbaiki hubungan dengan keluarga istri. Dan tolong dijamkan, ciptakan ketenangan hidup dengan tetangga. Tolong Bapak Ibu sekalian, hadirin yang dirahmati Allah, tetangga kita itu adalah orang yang nomor 2 setelah kita. Ada apa-apa nomor 1 tetangga. Makanya
Tetangga diperbaiki dengan cara hadiah, jangan sampai ganggu suara-suara gaduh, apalagi tipnya, apalagi ini. Hatta antum nyetel murotal, jangan dikerak-kerasin. Kalau memang waktunya tidak tepat, termasuk nyetel radio Hidayah, dilihat-lihat dulu, tetangga saya ini pas nggak dengar radio. Kalau enggak, cukup dengar saya aja sama keluarga saya. Karena Anda punya hak untuk nyetel sekeras-kerasnya, tetangga juga punya hak untuk tidak masuk suara itu ke rumah saya. Itu makanya pernah ada kisah. Nih, di samping rumah saya pernah ada yang nempati karena yang punya pindah ditempati tukang-tukang. Akhirnya nyeter musik dangdut kenceng. Saya tegur, Mas, tolong kalau nyetel pelan-pelan ya. Diulangin lagi. Akhirnya saya coba pakai bil fi'li, tindakan perbuatan. Saya bawa ketika itu radio rojak disetel murotal Sudes. Saya keluarin, kencengin pol. Coba reaksi dia kayak apa? Keluar semua. Alhamdulillah keluar dia. Ada apa, Mas? Dia mulai tengok. Ada apa? Lo terganggu nih. Saya juga terganggu dengan tim Anda. Lain kali Anda silahkan nyetel, tapi jangan sampai suaranya masuk ke rumah saya. Titik. Kalau terus nyetel ini, nanti radio saya letakin di depan rumah, anak kasih sound 5 ngadep ke sono semua. Ayo, saya hadepin ke sono semua. Kamu boleh setel dangdut terus, saya juga murotal terus. Kalau begini gimana? Mati kan? Habis itu pergi, nggak jadi ngontrak di situ, cuman bertahan sebulan. Itu kadang-kadang ada sekalian tenggang rasa atau perilaku sosial yang saling menghormati itu hilang. Kadang-kadang ada sekalian apalagi yang suka pungut-pungut barangnya tetangga. Tolong Mas, di Indonesia ini, di akhir-akhir ini, walaupun dulunya sudah ada tapi semarak sekarang. Banyak orang merasa senang kalau nemuin barang orang lain hilang, ketemu atau bisa ngambil barang orang, seneng. Itu nggak bener perilaku. Coba antum kalau ke Jepang, kalau sekarang barang antum HP, dompet ketinggalan 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, ente balik insya Allah masih ada. Di sini Mas, nggak ketinggalan aja hilang, meleng dikit aja ada habis. Jadi kaya kalau sekarang ada orang ketinggalan barangnya itu dianggap ghanimah, rampasan. Alhamdulillah, syukuran, sujud syukur malah. Padahal harusnya dibalikin. Itu aneh kan Mbak? Makanya watak SMS senang melihat orang susah itu sudah menjadi watak bangsa kita. Susah melihat orang senang melihat orang susah. SMS itu senang kalau melihat orang susah, syukurin loh gitu. Paling senang. Tapi kalau melihat orang senang susah, dia sedih, nyesek. Padahal harusnya kita itu senang melihat orang senang, susah, sedih melihat orang kena musibah. Itu terutama tetangga, terus kemudian tamu, terutama tamu suami, tamu keluarga, tolong dihormatin. Dan selanjutnya hadirin sekalian, masalah yang terinti di sini. Jam berapa sih Pak? Sampai jam berapa? Ya udah, terakhir. Nampaknya saya juga harus akhir ini. Insya Allah terakhir ini masalah larangan keras untuk menunjukkan percekcokan suami istri di depan anak. Bapak-bapak, ibu sekalian, saya katakan di awal tadi soal masalah kita itu bertikai, berselisih, cekcok, itu warna-warni rumah tangga pasti ada dan kena semuanya. Tapi selagi itu sedang masih menjadi bumbu garam, tidak ada masalah. Nggak ada sama sekali garamnya juga, makanan nggak sedap, kebanyakan juga nggak enak. Tapi jangan sampai itu ditunjukkan di depan anak kita. Permasalahan berat.
Kalau sampai kita tengkar antara suami istri di depan anak, akhirnya nanti blok-blokan. Ada separuh anak ikut bapaknya, separuh anak ikut dukung ibunya. Nauzubillah, nanti akan muncul gap, trauma. Yang ngegrop ke bapaknya, anti sama ibunya selama hidupnya sampai gede, akan bakal benci sama ibunya. Yang sekarang dukung ibunya, benci sama bapaknya, kagak pernah akor sampai gede sama bapaknya. Ini permasalahan yang sering kurang kita perhatikan, padahal ini sensitif, berbahaya. Walhasil hadirin sekalian, hal-hal yang terkait dengan masalah-masalah rumah tangga ini memang nggak bisa dibahas dalam beberapa jam seperti ini. Intinya yang saya sampaikan tadi itu inti-inti dan juga yang paling penting, dan semoga bisa dipahami, dan mungkin permasalahan berikutnya kita selesaikan lewat tanya jawab insyaallah, ya, insyaallah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.